Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, karena sebentar lagi institut kan namanya sudah Rektor Bapak. Jadi terima kasih kepada Bapak Rektor atas Amin, undangannya, amin, Pak. dan mohon maaf pada saat Bu Meta koordinasi pada bulan yang lalu, saya sudah di Jakarta, sudah dipesankan tiket tapi tetap nggak bisa hadir ke Cirebon. Jadi mohon maaf sekali Betul, sehingga betul. ini saya siapkan untuk bisa hadir dengan online dan ini tidak akan mengubah apakah offline atau online, kata kuncinya seperti itu. Seperti biasanya, Ya, mari kita niatkan pada acara pagi sampai selesai nanti semuanya dengan niat ibadah sehingga kita dapat dua, yaitu dapat dua dunia dan dapat akhirat. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Rektor dan teman-teman semuanya yang saya banggakan dari STKIP dan Stiba Infada, sebentar lagi ini namanya institut ya. amin, amin. Ini saya akan memberikan paparan, mohon izin pada Pak Rektor. Iya, Pak. Paparan ini saya informasikan pada Bapak Ibu sekalian, pola kegiatan hari ini kita perbanyak di coachingnya. Jadi 20 proposal Pak Rektor sudah saya koreksi satu persatu detail. Jadi semalam saya dibuat Bu Meta nggak tidur gitu kan. Karena ditagih, mana Prof kok belum dikirim, mana Prof belum dikirim. Jadi akhirnya sampai tadi tahajud selesai subuh sampai suruh tadi sampai sekarang alhamdulillah sudah beres semuanya dan itu kita koreksi detail banget dan alhamdulillah nanti kita bahas satu persatu. Nah, ternyata kelemahan-kelemahan itu hampir sama sehingga nanti akan saya paparkan kelemahan untuk riset dan pengabdian itu di mana. Dan kalau sudah tahu kelemahan dari masing-masing itu, kita akan membuat supaya itu nggak jadi lemah, jadi the best gitu. Nah dari situ setelah selesai nanti baru satu persatu kita akan paparkan. Nah ini saya akan membuat suatu paparan, jadi mohon izin kegiatan ini fokus kepada aktivitas. Oke, materinya luar biasa, jadi mohon banyak materinya. Jadi saya membuat ini betul-betul komprehensif, Pak Rektor, betul-betul komprehensif. Satu materi sekitar 250 slide, Pak. Itu betul-betul detail sekali A sampai Z sehingga materi ini sudah saya kirim ke Bu Meta dan insya Allah sudah diedarkan ke teman-teman lainnya. Nah ini ada beberapa yang kata-kata kunci yang harus Bapak Ibu ketahui. Nah, materi ini sebenarnya tidak hanya untuk Kemristek BRIN, tidak hanya untuk Kemcek BRIN, tetapi bisa untuk kegiatan-kegiatan kementerian-kementerian lainnya yang memberikan dana untuk kegiatan riset. Sebenarnya seperti itu. Nah, izinkan ini saya akan memaparkan. Oke. Nah, dari materi hari ini Pak Rektor, alhamdulillah hari ini untuk STIBA dan STKIP Infada ini sudah ke 1087 Pak. Jadi hari ini adalah ke 1087, nanti hari Senin dengan Makassar ke 1088, hari Selasa itu dengan Universitas Trisakti Jakarta itu 1090, kemudian hari Rabu dengan teman-teman dari Sahid University Jakarta juga itu 1091. Jadi terus Pak ini dalam waktu sampai April udah padat ya, udah padat. Oke, ini izinkan sudah kelihatan ya Bu Utami, Bu Meta, paparan saya. Ya, sudah, Pak. Ya, oke, makasih. Oke. Oke, ini alhamdulillah dan tadi Bu Utami juga sudah mengupas track record saya. Saya pernah jadi rektor di Universitas Budi Luhur Jakarta Ciledug dengan 550 dosen saya dan 20.000 mahasiswa saya. Itu saya pernah jadi rektor dalam satu periode di sana. Kemudian pernah jadi jabat menjaga atas pendidikan untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Thailand. Jadi tetap walaupun rektor saya masih riset, tadi Bu Tami sudah menceritakan periode rektor saya dapat riset senilai 6 miliar yaitu dengan LPDP. Jadi walaupun rektor itu tidak harus kita duduk di belakang meja begitu. Jadi nanti Bapak Dr. Nasrullah untuk rektornya nanti tetap Iya. beraktivitas untuk kegiatan riset dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Iya. lembaga. Tadi betul Bapak menginformasikan apa berkaitan dengan aktivitas riset ini. Dalam kaidah riset ini, Bapak Ibu, ketahui bahwa dengan adanya risetnya tinggi, itu otomatis akreditasi akan naik. Itu otomatis.
pada saat saya menjabat rektor di Universitas Budi Luhur Jakarta, dalam waktu singkat, dari klaster binaan, saya berikan gemblengan dan materi yang bagus kepada para dosennya. Dalam waktu singkat 1 tahun sudah naik menjadi klaster utama. Jadi 2 kali naik pangkat. Nah, saya akan membantu Institut Keguruan dan Bahasa Infada. Saya yakin dalam waktu singkat melompat dari binaan minimal kematian atau naik ke utama. Saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Karena pengalaman udah banyak sekali kampus yang sukses dengan pola-pola yang saya terapkan ke teman-teman yang lain. Yang kedua, kita melihat kegiatan penelitian ini adalah Bapak Ibu dosen itu mendapat koin dan poin. Ya, koin dan poin. Apa itu koin dan poin? Koin adalah otomatis kesejahteraan kita meningkat karena kita dapat dana dari riset itu. Poin ini berkaitan dengan kenaikan jabatan fungsional. Japung. Japung Bapak Ibu akan cepat naik dari asisten ahli menjadi lektor kepala dan guru besar. Itu satu-satunya adalah dari riset. Kalau dari Dikjar, Bapak Ibu setiap semester ngajar tetap saja otomatis akan naik. Karena Dikjar itu 30%. Sedangkan 45% persentasenya ada di penelitian untuk kenaikan jabatan fungsional. Pengabdian itu hanya 10%. Bapak Ibu pengabdiannya banyak, itu hanya diukur hanya 1 pengabdian cukup untuk kenaikan jabatan fungsionalnya. Jadi cukup 10% sampai 15%. Sedangkan penunjang yang Bapak Ibu ikut webinar setiap hari, webinar berkali-kali gitu, dapat sertifikatnya banyak, itu hanya diakui hanya 10%. Jadi tetap kembali kepada riset. Ini kata kuncinya Bapak sekalian. Nah, inilah mohon teman-teman, dan saya ucapkan selamat kepada STKIP dan STIBA Infada yang sukses, ada 6 proposal lolos ya, 4 dari STKIP dan 2 dari STIBA. Ini luar biasa sekali. Dan insya Allah dengan pola yang kita terapkan, polanya adalah pola pendampingan Pak Rektor. Jadi pola yang saya terapkan ini tidak hanya selesai pada kita webinar hari ini, tidak. Habis ini nanti mohon ada WA group, kemudian kita buat dalam bentuk coaching dengan sistem online ya, sistem online. Nah, itu akan memudahkan koordinasi, dan ada informasi terbaru akan cepat akan kita masukkan sehingga menjadi suatu. Oke. Kita kembali kepada apa yang ada di dalam kegiatan yang berkaitan dengan COVID. Dalam kegiatan kayak era COVID ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah jelas. Kemarin dalam kegiatan pengumpulan proposal untuk penugasan, itu banyak sekali proposal lolos. Alhamdulillah juga saya bantu mereka, dan itu lolos banyak sekali. Itu adalah di penugasan. Dan saran saya pada Pak Rektor, ini ada tawaran yang namanya matching fund. Matching fund, Pak. Matching fund itu kegiatan kerjasama dengan pihak industri, pihak Dudi, Pak. Jadi saran saya, nanti saya berikan materinya, untuk saya kirim ke Bapak supaya saya juga bisa membantu untuk pembuatan proposal matching fund dari STKIP dan STIBA Infada. Karena ini menarik, Pak. Nilainya miliaran itu. Nilainya miliaran, dan institusi. Jadi itu menarik sekali. Jadi STKIP buat sendiri, STIBA buat sendiri, industrinya apa, nanti kita arahkan ke matching fund, masih ada waktu. Nah, dalam pola-pola COVID ini, Bapak Ibu sekalian, kita pasti akan dibatasi dengan pola-pola tatap muka dan sebagainya, sehingga semua berbasis pada daring dan berbasis pada luring. Ini sudah jelas sekali terbukti dalam kegiatan kita dalam beberapa semester ini. Ya, nah dari melalui produk-produk konsorsium riset yang inovasi COVID, Bapak Ibu sekalian, kita mengharapkan suatu kegiatan penelitian yang ada di dalam proposal kita itu harus mengacu kepada PRN 2020-2024. Nah, apa itu PRN 2020? Berarti ini teman-teman sudah betul semuanya. Terbukti lolos kan? Berarti sudah sesuai dengan PRN. Artinya di sini tidak ada masalah, sudah aman gitu kan. Semuanya sudah masuk dalam koridor PRN. Baik tema PRN 2020 dan 2024, ini tema-tema semuanya sudah leading. Artinya sudah advance dan sudah bagus. Tema-tema semuanya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kementerian. Bapak-Ibu sekalian, kita lihat dari masing-masing tema multidisiplin. Nah, multidisiplin ini merupakan tema yang menarik. Artinya apa? Dalam satu proposal, apakah itu dosen pemula, apakah itu PKPT, apakah itu penelitian dasar, penelitian terapan, itu kalau bisa anggotanya adalah terintegrasi. Anggotanya adalah multidisiplin.
Kalau bisa seperti itu. Jadi jangan satu prodi semuanya, tapi ada satu prodi ketuanya, anggotanya dari prodi lainnya. Itu akan meningkatkan nilai dari proposal itu sendiri. Itu salah satu strategi adalah multidisiplin. Nah, dari kegiatan itu Bapak sekalian, kita lihat pendanaan. Ini suatu luar biasa dari STKIP dan Stiba Infada yang suksesnya bagus sekali, walaupun dalam posisi yang sulit ya. Banyak perguruan tinggi lainnya gagal dan tidak bisa lolos gara-gara apa? Karena dengan anggaran dana kecil 623 miliar dibagi tiga. Yang pertama penundaan tahun sebelumnya, penelitian ongoing dan penelitian-penelitian yang baru. Nah, di STIBA dan STKIP Infada lolos dengan tahapan ini berarti sudah luar biasa. Ya, di tahun 2022 yang akan datang itu yang poin 1 udah nggak ada. Tinggal poin 2 dan 3. Jadi anggarannya jauh lebih besar dan peruntukannya lebih banyak. Insya Allah dari dasar di situ kita banyak didanai dan kita banyak lolosnya di situ. Nah, dari fokus bidang PRN ternyata yang memiliki chance besar itu di bidang pendidikan. Di sini kita lihat sosial humaniora, ekonomi, seni, budaya, dan pendidikan. Ada 2.874 judul yang didanai ada 198,9 miliar. Jadi pola-pola ini akan juga memiliki tren yang sama di tahun yang akan datang. Jadi makanya teman-teman STKIP judul proposalnya bagus-bagus, tapi nanti saya arahkan ada judul yang kurang pas dan sebagainya. Nanti akan kita koreksi satu persatu. Kemudian bagaimana dengan bahasa? Bahasa juga masuk dalam koridor sosial humaniora, ekonomi, seni, kebudayaan, dan pendidikan. Jadi sama, semua memiliki can yang besar di dalam anggaran di 2022. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama ini? Kegiatan yang berkaitan kerjasama Bapak Ibu sekalian itu harus melibatkan mitra. Nah, ini nanti banyak terjadi di pengabdian pada masyarakat. Nah, saya lihat proposal pengabdiannya sedikit ya, sedikit. Yang banyak adalah proposal penelitiannya banyak banget. Ini harus kita gairahkan. Kenapa? Karena pengabdian itu nilai rupiahnya lebih tinggi dari penelitian. Gitu loh. Jadi kita lihat, penelitian untuk dosen pemula itu 20 juta. Sedangkan pengabdian PKM, program kemitraan masyarakat, itu 50 juta. Sama-sama yang 1 tahun ya. Kemudian multi-years penelitian dasar itu 120 juta. Sedangkan PPUBIK atau PPK atau PPUD ya yang multi-years di pengabdian itu 150 sampai 200 juta per tahun. Bayangkan. Dan lebih simpel dan tidak harus pakai jabatan fungsi fungsional. Jadi S2 silakan, AA boleh, tidak punya jafung boleh. S2 lektor boleh, S2 lektor kepala boleh, S3 AA boleh, semuanya bebas. Itulah di pengabdian. Sedangkan di penelitian berbeda. Di penelitian itu dibatasi dengan jabatan fungsionalnya. Sehingga minimal S2 lektor. Untuk apa? Untuk level penelitian dasar dan penelitian terapan. Sedangkan kegiatan klaster binaan itu S2 AA boleh, S2 tidak punya jafung boleh, dan S2 lektor juga boleh. Jadi itu diberikan kepada contohnya PKPT. PKPT yaitu penelitian kerjasama perguruan tinggi itu ketua boleh S2 lektor, S2 AA dan S2 tidak punya jafung. Itu boleh ketuanya. Ya. Oke. Nah, dari PKPT itu perlu ada suatu kerjasama dengan mitra atau namanya TPM ya. Nah, kenapa mitra? Karena mitra dalam kegiatan penelitian itu penting. Ya, penting. Sehingga dalam kegiatan penelitian STKIP dan STIBA ini boleh menggait anggotanya orang dari luar, contohnya dari LIPI, orang dari luar perguruan tinggi, atau dari lembaga perguruan tinggi yang lainnya. Itu silakan. Itu silakan. Sehingga memiliki suatu orientasi yang optimal dalam kerjasama ini. Nah, kemitraan kerjasama itu apa sih kata kuncinya? Kata kunci kemitraan kerjasama itu adalah untuk sharing. Untuk sharing siapa? Sharing tenaga ahlinya. Sharing siapa? Sharing fasilitasnya, sharing dananya. Kuncinya di sini Bapak sekalian. Kuncinya sharing, ya. Kuncinya sharing. Nah, dari kunci sharing ini kita akan melihat beberapa kriteria di dalam skema riset di panduan edisi 13. Kita lihat, yang memiliki mitra itu adalah riset terapan dan riset pengembangan untuk kompetisi nasional. Sedangkan untuk desentralisasi
adalah PT-UPT, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, dan PUPT, pengembangan. Ini wajib punya mitra. Bagaimana dengan di riset dasar? Riset dasar itu contohnya adalah dosen pemula, itu masuk riset dasar. PKPT masuk riset dasar. Kita lihat di sini. Yang masuk kriteria riset dasar adalah skema riset dasar, skema dosen pemula, ya, dosen pemula, kemudian skema PKPT, penelitian kerjasama perguruan tinggi, pasca sarjana, skema penelitian dasar unggulan, skema world class research, isi nas, dan juga berkaitan dengan riset dasar lainnya. Nah, Bapak Ibu jangan menyangka luaran wajib riset Kemristek BRIN itu harus publikasi. Tidak, tidak. Yang publikasi itu hanya riset skema riset dasar saja. Yang lainnya, riset terapan dan riset pengembangan, ini luarannya adalah haki, produk, prototype, dan lain-lain. Tidak ada publikasi sama sekali. Yang publikasi hanya miliknya skema riset dasar. Itu ya, itu garis bawahi. Nah, saya lihat di contoh proposal, saya kadang-kadang bingung ya. Proposalnya dikatakan sebagai proposal pengabdian pada masyarakat, PKM gitu. Tetapi isi dari pengabdian itu penelitian. Ada bahasa surveinya, ada risetnya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi betul-betul pengabdian masyarakat ini adalah hilirisasi dari penelitian. Nah, saran saya kepada Bapak Ibu dari Cirebon, di STKIP dan Stiba Infada, saran saya, judul risetnya ditarik menjadi hilirisasi judul pengabdian. Jadi nggak usah pindah judulnya, tetap saja. Gimana lokasinya? Lokasinya tetap sama. Contohnya, untuk kegiatan penelitiannya adalah di Kuningan. Pengabdiannya juga di Kuningan. Lokasi sama. Gitu loh. Orangnya boleh sama? Boleh. Orangnya boleh sama. Gitu. Jadi ini efisien. Mengingat sumber daya manusianya terbatas kan. Jumlah dosennya kan juga nggak banyak. Nah, caranya gitu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi strateginya adalah Bapak Ibu sudah punya judul riset, ikut ditarik menjadi judul pengabdian. Orangnya sama. Nah, judul pengabdian adalah hilirisasi dari penelitiannya, gitu loh. Contohnya dari teman-teman Stiba, yaitu contohnya adalah pengembangan atau peningkatan strategi atau pengembangan strategi pembelajaran berbasis metode bla 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 bahasa Inggris untuk siswa SD atau SMP ya di Cirebon. Nah, ini kan riset itu kan pengembangan untuk mengarah riset di Cirebon berbasis pada bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, dalam posisi riset itu ditarik menjadi pengabdian. Tidak bahasa penelitian tapi bahasa pengabdian. Gitu loh. Nah, gimana tariknya? PKM siswa SD SMP, ya kan, pelatihan atau PKM pelatihan bahasa Inggris memakai metode ini untuk meningkatkan kemampuan anak SD dan SMP. Jadi pengabdian. Lokasinya boleh sama, di Cirebon semuanya, di SD itu boleh. Orangnya sama, boleh. Jadi Bapak Ibu itu satu dosen punya hak dua, hak empat. Punya teman-teman itu punya haknya empat. Empat itu dua riset, dua pengabdian. Ya. Dua riset, dua pengabdian. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, haknya 4 itu apakah sudah dipakai semuanya? Belum kan? Satu aja kadang-kadang buat, kadang-kadang enggak. Nah, kalau saran saya buat 4, 2 penelitian dan 2 pengabdian. Disilang. Ketua dan anggota disilang. Nah, ketua contohnya penelitiannya dosen pemula, anggota di PKPT. Atau ketua di penelitian dasar, anggota di PKPT. Itu boleh. Kemudian pengabdian masyarakat, ketua di PKM, anggota PPUP, atau ketua PPK, kewirausahaan, kemudian ketua di PKM, itu boleh. Jadi punya hak 4. Hak 4, Bapak sekalian itu punya hak 4. Nah, 4 ini mohon dimanfaatkan. Gitu. 4 ini dimanfaatkan, sehingga Bapak Ibu yang SDM terbatas, caranya, strateginya, judul penelitian ditarik menjadi judul pengabdian. Itu menjadi lebih ideal. Nah, oke, nanti kita jabarkan satu-satu. Yang kedua, persyaratan untuk bisa masuk proposal dievaluasi itu acuannya adalah di administratif dan substantif. Administratif nilainya 40%,
substantif nilainya 60%. Nah, ini adalah polanya. Jadi kalau kita lihat pola yang sisi yang berkaitan dengan administrasi itu 60%. Gitu. Kalau 60% lolos berarti masuk ke substansi 60%. Jadi polanya seperti itu Bapak sekalian. Sehingga apa sih yang 40% yang kadang-kadang teman-teman gagal? Yang pertama adalah kualitas dan kuantitas publikasi. Nah, saran saya, Bapak Ibu bisa mengoptimalkan publikasinya di internasional atau nasional. Yang penting masuk dalam Sinta 1-5 atau Scopus 1-4 ya, itu bisa dimasukkan. Atau haki. Ini di sini ada permintaan haki. Kuantitas dan kualitas haki. Apa itu haki? Hak cipta intelektual. Contohnya apa? Hak cipta. Hak cipta itu saya lihat teman-teman dari STKIP dan STIBA itu semuanya bisa dihak ciptakan. Semuanya bisa. Nah, ini kesempatan baik kepada teman-teman untuk mendaftarkan hak cipta. Hak cipta itu nilai untuk kenaikan pangkat jabatan beliau lumayan itu 25 poinnya. Lumayan. 25 kumnya 25. Nah, hak cipta itu simple. Biayanya hanya Rp250.000, biaya hak cipta, dan dalam 1 hari udah selesai, udah keluar. Simpel sekali. Nanti saya berikan contoh-contoh paparan di hak cipta dan paten. Yang agak sulit di patennya. Paten sederhana agak sulit, tapi hak cipta gampang. Jadi saran saya kepada Pak Rektor, teman-teman untuk STKIP dan STIBA Infada itu luaran-luarannya di hak ciptakan. Apa saja yang dihak ciptakan? Selain buku, Bapak Ibu sudah punya model hak ciptakan. Bapak Ibu punya grand design hak ciptakan. Bapak Ibu punya buku ajar hak ciptakan. Bapak Ibu punya suatu hasil riset hak ciptakan. Ini banyak sekali bisa dihak ciptakan. Nah, ini penting untuk apa? Untuk meningkatkan akreditasi institusi dan juga untuk teman-teman dosen. Itu kaitannya dengan ini supaya bisa masuk rekam jejaknya unggul, yaitu bisa 40% lolos. Setelah itu baru proposalnya. Nah, proposalnya itu apa yang dinilai? Proposalnya dinilai yang pertama kali adalah relevansi terhadap bidang yang fokus, relevansi terhadap range lembaga, kualitas dan relevan tujuan yang di situ ada state of the art dan metode penelitian, ya, state of the art riset metodologi, dan juga ada roadmap nilai novelty kebaruannya. Jadi itu nanti saya paparkan apa sih state of the art itu, apa sih roadmap itu, apa sih novelty itu. Saya jabarkan detail sekali sampai Bapak Ibu ngeh dan tahu gitu. Sehingga habis workshop ini Bapak Ibu sudah jadi orang yang pintar semuanya gitu kan. Bisa menjadi reviewer dan bisa melatih teman-teman sendiri. Itu kata kuncinya di situ. Kemudian keterkaitan usulan penelitian dengan yang lain dan sebagainya. Ini adalah 60% posisi di dalam substansi proposalnya. Nah, sekarang kita evaluasi. Kegagalan teman-teman yang kemarin diusulkan gagal itu apa sih kegagalannya? Pertama adalah anggaran. Jadi jangan khawatir, jangan kecil hati. Permasalahan pertama gagal adalah anggarannya kecil. Sehingga anggaran kecil ini dampaknya proposal yang diterima juga sedikit. Jadi permasalahan pertama adalah sisi anggaran. Pertama adalah dana riset menjadi kecil, ini menjadi penurunan. Yang kedua, proposalnya bagus-bagus dari teman-teman STKIP dan STIBA Infada. Bagus-bagus proposalnya. Hanya karena ringnya itu dikaitkan dengan anggaran berkurang, maka tidak didanai. Itu. Saran saya, proposal yang sudah dikirim dan tidak didanai, kita evaluasi. Kita reformat istilahnya. Kita reformat supaya bisa diusulkan kembali. Caranya gimana? Caranya judulnya harus diganti. Jangan sama. Jangan sama. Jadi judul harus ganti total. Tidak total, tapi ada variabel yang kita ganti, judulnya diubah, walaupun lokasinya sama boleh, tapi judulnya harus diganti. Kenapa kalau diganti? Karena data judul yang pertama sudah masuk ke database cerita Mas. Jadi nggak boleh sama. Kalau sama nanti error, ya, nanti akan kesulitan dalam penilaian di reviewer. Yang kelemahan berikutnya adalah rumusan masalah. Jadi perumusan masalah ini lemah. Jadi saya lihat Bapak Ibu itu menuliskan ringkasan itu lemah. Saya hampir semuanya, kecuali ada beberapa, punya Pak Cecep ini luar biasa sekali, ini hebat sekali, itu bagus, ringkasannya bagus. Khususnya teman-teman yang pernah ikut pelatihan ya, pelatihan atau pernah ketemu saya dalam webinar itu sudah excellent, ya, sudah excellent, sudah bagus sesuai dengan apa yang ada dalam kaidah-kaidah penulisan proposal yang handal. Kelemahan pertama adalah di ringkasan, yaitu di rumusan masalah. Kurang mengarah, tujuan tidak jelas.
Itu posisi di mana? Posisi bisa dimasukkan dalam ringkasan atau di dalam pendahuluan dan latar belakang. Itu lemah. Nah, yang lemah kedua itu berkaitan dengan kontribusi luaran. Nah, kontribusi luaran itu posisinya itu di mana? Itu di online, ya. Posisi kontribusi luaran itu di online. Nah, online gimana? Online yang kita bisa melihat adanya luaran wajib dan luaran tambahan. Begitu. Nah, luaran wajib, luaran tambahan ini dampaknya di mana? Dampaknya di ringkasan. Pertama di ringkasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ringkasan itu ibaratnya ada showroom. Bapak Ibu melihat mobil mewah, itu di showroom yang bagus. Bisa lihat dalamnya bagus sekali. Itulah ringkasan. Baik itu penelitian dan pengabdian. Itu showroomnya ada di ringkasan. Jangan membuat ringkasan asal-asal saja. Kalau ringkasan asal-asal, reviewer pertama melihat nilai ringkasan itu 30%, Pak. Nilai ringkasan itu 30%, bayangkan. Jadi showroom itu 30% asumsi reviewer untuk menilai proposal tersebut. Judul itu sekitar 25%. Jadi bisa dibayangkan, tinggi sekali nilainya. Jadi kalau Bapak Ibu judulnya biasa-biasa, nggak menggigit, nggak eye-catching, ringkasannya biasa-biasa, wassalam. Udah langsung gitu. Reviewer nggak usah lama-lama, wassalam, wassalam, wassalam. Udah gitu polanya. Makanya luaran itu ada di ringkasan. Nah, luaran ini kelemahan teman-teman, ini kurang jelas. Contohnya, dosen pemula. Luaran wajibnya dipublikasikan di jurnal nasional ISSN atau tutup tidak terindeks atau tidak tersertifikati, ya. Itu boleh, tetapi tolong jurnalnya apa? Disebutkan. Syukur kalau judul publikasinya apa dituliskan. Nah, itu lebih bagus lagi. Gitu. Jadi detail. Itu di bawah di mana? Bisa diletakkan di online seni tamasnya atau bisa di ringkasan. Yang ketiga, pustaka. Pustaka kurang menunjang, tidak relevan, kurang mutakhir, dan umumnya bukan artikel jurnal ilmiah. Itu yang kelemahan yang berkaitan dengan pustaka. Ya, sehingga penyusunan daftar pustaka ini harus detail, harus baik, harus lengkap. Gimana caranya? Apa yang Bapak Ibu tuliskan itu wajib ada di pustaka. Dan begitu sebaliknya. Yang dituliskan di pustaka juga harus ada di depan. Jangan sampai depannya ada, belakangnya nggak ada. Di daftar pustakannya nggak ada, depannya ada. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kemudian kelemahan keempat adalah riset metodologi. Ini banyak yang lemah ini. Coba Bapak Ibu cek di proposal Bapak Ibu masing-masing. Kemudian apakah benar yang saya katakan ini? Ini hasil review dari sekian banyaknya proposal. Kita carikan. Muncullah seperti ini. Riset metodologi kurang tepat. Kurang rinci. Nah, caranya gimana untuk membuat rinci? Kita buat dalam bentuk flowchart, bagan alir. Nah, ini banyak teman-teman baca proposal yang saya review dari STKIP dan STIBA Infada, itu hanya narasi. Jangan. Buatlah bagan alir, flowchart, dan tidak harus bagan alir flowchart itu dalam bentuk fishbone. Tidak. Macam-macam modelnya. Bisa bagan alir, flowchart yang notabene kotak-kotak ke bawah, segitiga dan sebagainya. Tidak harus fishbone. Tidak harus. Jadi boleh dengan semua bagan alir. Itu dibuat secara rinci. Nah, ada pertanyaan. Kalau kita dosen pemula, itu kan 1 tahun. Apakah harus ada tahapan ini? Harus. Kalau risetnya 1 tahun, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, itu bagus. Apalagi riset multi-years, contohnya PKPT. PKPT 2 tahun kan? 2 tahun. Jadi tahun pertama apa saja yang dilakukan. Tahun kedua apa yang dilakukan. Itu harus tertib dan detail. Ya. Kemudian langkah penelitiannya tidak jelas. Kelima, kualifikasi tim peneliti kurang. Ini rata-rata hanya 10%. Jadi kelihatannya Bapak Ibu kalau sudah masuk, lolos. Ini otomatis nilai ini sudah tinggi. Kemudian format salah, topik sudah banyak diteliti, ini juga harus disiapkan. Nah, saran saya, topik yang menarik, selain topik era new normal, juga SDGs. Ya, SDGs. Social Development Goal. Nah, ini lagi tren ya. SDGs ini kan ada poinnya 1 sampai sekian gitu kan. Nah, pendidikan itu masuk SDGs berapa? Di bidang apanya? Nah, ini menarik. Bahasa itu SDGs apa? Itu menarik gitu. Linkkan dengan SDGs. Nah, sehingga nanti dalam penyusunan latar belakang dikutip SDGs-nya dan sebagainya. Itu keren gitu. Itu bagus. Itu insya Allah lolos itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian luaran saya katakan di awal tadi. Luaran itu berbasis pada TKT, Bapak sekalian. Saya katakan tadi, tidak semua riset company Sekbrin itu luarannya ada publikasi, tidak.
Kalau TKT 45 dan 6, 1789, yaitu TKT riset terapan dan riset pengembangan, itu pasti nggak ada publikasi. Luaran wajibnya produk, paten, HI, hak cipta, perlindungan varietas, desain tata letak, dan sebagainya. Tidak ada publikasi. Tidak. Yang ada publikasi itu hanya TKT 1 sampai 3. Gitu loh. Itu harus disesuaikan dengan jumlah TKT-nya dengan luaran wajibnya. Jangan sampai TKT-nya 456, luaran wajibnya publikasi. Salah. Itu salah kamar gitu. Itu salah kamar. Jadi TKT itu hubungannya dengan luaran. Begitu. Di mana letak nulisnya TKT? Nulisnya TKT itu di ringkasan. Alinea terakhir. Nah, saya baca proposal teman-teman itu tidak menyebutkan TKT-nya di ringkasan yang ada di situ. Jadi nanti kelemahan-kelemahan akan saya paparkan, akan kita bedah satu persatu. Dan bagaimana langkah-langkah kita untuk memperbaiki itu? Nah, langkah-langkah kita untuk memperbaiki itu, tolong pelajari secara cermat panduan edisi 13. Khususnya fokus pada syarat tim pengusul, tujuan dan luaran, jangka waktu, plafon dana, kriteria penelitian, kelengkapan, dan setiap skema penelitian. Itu beda-beda. Nah, makanya dengan adanya coaching hari ini, itu meringankan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kalau kita baca panduan, itu malas. Malas kita baca panduan. Belum tentu kita ngerti. Sudah tebel, banyak, baca masih nggak ngerti. Nah, ini jadi mendingan ada coaching seperti ini, nggak usah baca panduan, sudah langsung langsung implementasi. Itu kata kuncinya di situ. Kemudian proposal dikelompokkan. Kemudian aspek selanjutnya dapat dikelompokkan dengan skema risetnya. Sebelum telah substansi dimulai, maka harus ada aspek administrasi dilengkapi dulu. Jangan sampai kelengkapannya nggak bagus, kita gagal. Gagal bukan karena proposalnya, karena administrasinya rugi kan. Itu eman-eman itu. Kemudian telah awal proposal dengan substansinya, yaitu telah level of generality atau nilai novelty, kebaruan. Kemudian state of the art. Ini penting. Apa itu? Saya baca teman-teman ada yang sudah betul, ada yang masih salah menuliskan apa itu state of the art. Kemudian roadmap. Nah, roadmap itu juga begitu. Ada yang sudah betul, ada yang masih salah menuliskan roadmap penelitian. Kemudian ahli, kemudian track record tim peneliti, tingkat prioritas topik, serta pembangunan regional dan nasional sesuai dengan PRN 2020-2024. Nah, pertama cek dulu berkaitan dengan sistematika proposal. Sistematika proposal, judul riset, pendahuluan, latar belakang, dan sebagainya, ini penting, Bapak sekalian. Itu harus dicermati. Terutama jumlah kata. Nah, ini kelemahan. Hampir semua proposal tidak melihat jumlah kata. Ada ringkasannya hanya 100 kata, sedikit banget. Ada yang setengah halaman, ya. Tapi anehnya ringkasannya sedikit, tinjauan pustaka berhalaman-halaman itu banyak sekali halaman, banyak terjadi seperti itu. Jadi tolong cermati jumlah kata. Karena ini kaitannya dengan penilaian substansi dan penilaian administratif. Sesuai dengan jumlah kata dulu. Ringkasan 500 kata. Pendahuluan latar belakang 600 kata. Tinjauan pustaka 1000 kata. Metode riset 600 kata. Jadi sesuaikan dengan jumlah kata. Jangan lebih dari situ. Nggak boleh. Lebih dari situ masuk nilai yang berkurang. Ya. Kurang boleh, tapi jangan terlalu banyak kurangnya. Tapi jangan terlalu kelebihan. Setiap butir harus ditelaah secara cermat, objektif, dan taat asas. Masing-masing ini ada nilainya. Ya. Apa dalam kajian pustaka? Isi kajian pustaka itu roadmap dan state of the art. Ini wajib, ini 2 titik ini wajib. Ini. Jadi Bapak Ibu kalau nulis bab 2, tinjauan pustaka, kalau tidak ada roadmap, masalah. Kalau nggak ada state of the art, nilai sudah berkurang. Nah, kalau sudah nilai berkurang, dampaknya ke passing grade juga akan drop ke bawah. Ini hati-hatinya di situ sekalian. Ya, ini saya bicara mengenai kelemahan-kelemahan yang Bapak Ibu alami dan Bapak Ibu lakukan dalam kegiatan penelitian proposal yang saya koreksi pada kegiatan hari ini. Nah, kemudian kita lihat lagi Bapak sekalian dari aspek judul. Nah, ini lihat judul sekarang. Kenapa sih judulnya panjang? Tapi orang baca itu nggak ngerti apa maksudnya. Itu sering terjadi itu. Jadi sering terjadi Bapak itu judulnya panjang, tapi orang baca itu bingung malahan. Ini hati-hati. Strateginya gimana? Gini strateginya. Membuat judul jangan terlalu panjang, maksimum 20 kata. Ya, maksimum 20 kata. Jangan terlalu panjang.
isinya spesifik, tidak general, sesuai dengan situation, sesuai dengan situation, permasalahannya, dan tidak menimbulkan multitafsir. Itu judul. Jadi kalau Bapak Ibu membuat judul, itu jangan membuat sesuatu yang malah bingung. Jangan. Dan yang penting adalah eye catching atau agak sedikit bombastis. Itu strategi buat judul. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau buat judul, jangan terlalu panjang, spesifik, tidak general, sesuai dengan riset question atau permasalahan, dan tidak menimbulkan multi tafsir. Nah, nanti Bapak Ibu yang di judul proposal itu nanti saya koreksi satu-satu ya. Termasuk miliknya Pak Cecep, kemudian miliknya Bu Meta, miliknya Bu Tami, banyak sekali ya. Tapi luar biasa, bagus-bagus sudah bagus-bagus. Kemudian yang kedua ringkasan. Ringkasan atau abstrak. Ringkasan ditulis ringkas, 500 kata. 500 kata, namun di dalamnya harus ada permasalahan, tujuan, target yang dicapai, riset metodologi, dan rencana kegiatan. Jadi ringkasan 500 kata itu dibagi 3 alinea. Ya, dibagi 3 alinea. Nah, kita lihat sekarang ringkasan dibagi 3 alinea itu gimana sih kok bisa. Nah, kita lihat. Oke, nanti kita masuk ke ringkasan. Metode ini masih. Judul, oh nih, judul dan abstrak, ringkasan. Oke. Ringkasan 500 kata dibagi 3 alinea. Bapak Ibu cek di proposal yang sudah saya kembalikan. 3 alinea dalam ringkasan 500 kata isinya apa? Isinya alinea pertama itu isinya berkaitan pentingnya penelitian itu, latar belakang, permasalahan, tujuan, serta target. Itu isi dari alinea pertama dari ringkasan. Ya, isinya apa? Isinya adalah, mohon digarisbawahi, isi alinea pertama di ringkasan itu adalah pentingnya penelitian itu, ya, kemudian permasalahan, tujuan, dan target. Itu yang pertama. Alinea kedua, isinya adalah tahapan penelitian. Tahapan metode penelitiannya, itu alinea kedua. Nah, itu kalau bisa detail ditulis. Jadi tahap 1 kegiatannya ini, membuat ini, aktivitas ini, tahap 2, tahap 3. Kalau PKPT 2 tahun, tahun pertama ini, tahun kedua ini. Itu detail di alinea kedua. Alinea ketiga baru hasil yang dijanjikan atau luaran yang dijanjikan. Itu alinea terakhir. Luaran dijanjikan itu apa? Contohnya, publikasi kegiatan ini akan menguatkan lawan wajib, yaitu publikasi di jurnal A dengan judul ini, TKT-nya berapa? TKT riset dasar 3 atau 2 atau 3. Tulis di situ. TKT terapan 4 atau 6. Tulis di situ. Itulah di ringkasan ada 3 alinea. Di bawah ringkasan ada keyword. Nah, keyword cukup 5 kata. Nah, ini kata-kata penting. Kemudian yang kedua, dengan baca ringkasan secara garis besar sudah dapat bahan tujuan kegiatan dilakukan serta target yang dicapai. Jadi mudahkan untuk kita. Kemudian pendahuluan, kelemahannya di mana? Pendahuluan itu kelemahannya biasanya di rumusan masalah, kurang mengarah, tujuan riset dan kontribusinya tidak jelas. Daya ungkap peneliti dengan permasalahan pendahuluan itu masih banyak clipping. Ini loh. Jadi hati-hati Bapak sekalian. Jadi kalau saya baca itu masih mengclipping. Clipping itu gunting sana, gunting sini, tempel. Dari bacaan tidak relevan. Ini hati-hati. Hati-hati. Dalam menulis pendahuluan itu harus betul-betul ungkap permasalahan yang sangat terbatas, lebih banyak kegiatannya, uraian terlalu panjang, tidak pada deskripsi masalah. Nah ini. Jadi contohnya, Bapak Ibu itu risetnya judul itu mengarah kepada peningkatan kemampuan mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris ya dengan metode ini. Kan itu kan targetnya kan, tapi nggak usah lagi menceritakan sesuatu yang di luar itu. Metode-metode atau teori-teori yang berkaitan yang tidak berhubungan dengan itu jangan. Nanti akan mengubah jumlahnya menjadi lama, jumlah katanya menjadi banyak. Padahal pendahuluan hanya 600 kata. Kemudian masalah dirumuskan dalam bentuk pendukungan pustaka
Ini ada state of the art, yaitu di tinjauan pustaka. Pendekatan dan tinjauan tanya. Kemudian dalam pendahuluan tinjauan pustaka ada 2-3 paragraf, penelitian lanjutan pemasaran terkait dengan sebelum diungkapkan, ditulis, ya. Kemudian disingkat tujuannya, yakni mengurangi, menjajaki, menerangkan, membuktikan, menggunakan, mengetahui, dan memahami. Jadi Bapak Ibu, di dalam menuliskan pendahuluan, itu kalau bisa, itu jangan ada kata-kata mengetahui atau memahami. Kenapa demikian? Kata-kata mengetahui, memahami itu dangkal. Riset itu dangkal. Artinya, hanya inventaris saja. Padahal tujuan kita adalah ada suatu perubahan. Ada implikasi, ada hasil riset, ada perubahan kebijakan, perubahan impact, bukan sekedar informasi baru. Ini kata kuncinya Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul mengetahui, ya, betul-betul mengetahui ada trik-trik kata-kata itu akan menjebak kita. Gitu. Contohnya, kalau Bapak Ibu mengatakan mengetahui, riset saya hanya mengetahui, hanya memahami, itu dangkal, risetnya dangkal, inventarisasi belaka. Tapi kalau arahnya tujuan memberikan kesan akan ada perubahan, ada implikasinya, ada hasil risetnya, itu akan merubah kebijakan secara langsung atau tidak hanya sekedar informasi baru. Jadi polanya seperti itu sekalian. Jadi kalau kita lihat Bapak sekalian, dalam konsep kegiatan aktivitas membuat proposal itu sebenarnya simpel, ya. Nah, kemudian bagaimana riset metodologi? Riset metodologi itu kelemahannya Bapak Ibu adalah masih memakai riset metodologi yang bukan terbaru. Jadi termasuk yang out of the date. Kenapa ini harus hati-hati? Kalau riset metodologi out of the date, itu pada saat publikasi internasional, kita tolak itu jurnalnya. Itu ketolak jurnalnya. Jadi hati-hati. Jadi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu riset, itu harus betul-betul dilihat metodenya itu masih baru, masih on the date atau out of the date. Begitu. Yang tahu siapa? Yang tahu Bapak Ibu sendiri. Karena peneliti kan Bapak Ibu sendiri kan, baik di keguruan maupun di bahasa. Kalau dia masih out of the, atau dia masih date-nya masih bagus, artinya masih sesuai dengan kriteria kaidah riset metodologi yang masih berfungsi, itu akan publikasi akan memudah, ya. Nah, kemudian tahapan penelitian tidak dengan jelas. Ini tadi saya katakan. Tahapan risetnya tidak dideskripsikan dengan jelas sehingga sulit menjustifikasi biaya. Kenapa? Jadi Bapak sekalian, yang saya banggakan, ya, asal usul besaran anggaran itu dari riset metodologi. Baik itu riset dosen pemula, PKPT yang 300 juta, riset dasar yang 450 juta, riset terapan yang 600 juta, itu acuannya dari riset metodologi. Acuannya dari sana. Jadi Bapak Ibu keluar angka itu acuannya dari metodologi penelitian. Itu kata kuncinya. Apabila ada sampling, harus ada teknik samplingnya, cara analisis dijelaskan dengan baik, dan terus riset multi-hias dapat dijelaskan bahkan alir dan kegiatan target pengeluaran tahun per tahunnya. Kemudian tinjauan pustaka, kajiannya jelas, yaitu kepustakaan kurang menunjang, pustaka tidak relevan, kurang mutakhir, bukan acuan primer. Nah, apa itu acuan primer? Acuan primer itu adalah artikel jurnal, paten, disertasi yang usianya 10 tahun ke bawah. Itu yang diharapkan. Apa itu acuan sekunder? Acuan sekunder adalah buku ajar. Kalau buku ajar agak dikurangi karena dia masuk acuan sekunder. Diperbanyak jurnal, diperbanyak paten atau disertasi. Itu bagus sekali untuk masukan yang berkaitan dengan tulisan Bapak Ibu sekalian. Kemudian dapat menggambarkan state of the art yang dikuasai. Ya. Lebih utama presentasi keprimeran mutakhiran bukan jumlah pustakanya. Serta tidak mengutip, hati-hati, tidak mengutip A dalam B, B dalam C, C dalam D, itu nggak boleh. Nggak boleh, itu tolong dihindari. Tolong dihindari di pustaka, jangan mengutip A dalam B, atau Didik Sulistianto dalam Meta 2020, atau Nugroho dalam Didik Sulistianto 2021, itu jangan seperti itu. Itu nggak boleh.
Itu nggak boleh di dalam pengutipan yang berkaitan dengan pustaka. Bagaimana kalau kita ngutip dari internet? Kalau ngutip dari internet, kita harus hati-hati, pastikan otoritas keilmuan kepakaran tulisnya, tidak semua informasi dari situs itu dapat dipertanggungjawab isinya, dan lebih utama lihatlah acuan sifatnya cetakan. Tetap aja, sehingga kita mempublikasikan nama jurnal dan terhubung berkala dan sebagainya. Oke, ini contoh-contoh format penilaian, Bapak Ibu bisa melihat. Kita lihat salah satu contoh penilaian dari suatu proposal penelitian. Nilai tertinggi 30% itu adalah pada luaran penelitian. Nah, ini lihat, luaran penelitian. Itu nilai tertinggi. Hampir semua proposal 25 sampai 30% adalah luaran. Betulkah peneliti itu menulis luarannya semangat atau tidak semangat? Itu kelihatan dari luaran, ya, kelihatan dari luaran. Itu yang kedua adalah orientasi penelitian juga 30% dan sisanya sekitar 10%. Kita lihat lagi. Nah, ini juga sama. Jadi luarannya ya sama. Ini adalah penelitian dosen pemula, ya, dosen pemula contohnya untuk evaluasi proposal dosen bukan kerjasama luar negeri. Kemudian kita lihat lagi proposal penelitiannya terapan berarti nilai tertinggi adalah luaran 35% juga. Kemudian metode penelitian dan roadmap penelitian di situ. Kemudian unggulan perguruan tinggi, kemudian dosen pemula. Nah, dosen pemula yang tinggi 25% rata-rata adalah satu berkaitan luaran, 25% peluang luaran. Yang kedua, riset metodologi, ketepatan dengan metode yang digunakan. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Itu yang nilainya tertinggi, 25%. Kemudian tujuan pustaka 15 dan kelayakan 10. Jadi 75% untuk dosen pemula itu 25 di luaran, 25 di peluang, ya 25 metode risetnya dan 25 tadi rumusan masalah. Ya kan? Jadi ini kata kunci. Kalau Bapak Ibu sudah menguasai ini 3 poin, lolos sudah dosen pemulanya. Gitu. Ini strateginya seperti itu. Jadi ini adalah format penilaian yang dipakai reviewer untuk menilai Bapak sekalian. Ini bobotnya, ini dikalikan skor. Skornya berapa? 1 sampai 7. 1 adalah buruk, 2 sangat kurang, 3 kurang, 5 cukup, 6 baik, 7 sangat baik. Jadi ini pola-pola yang muncul dilakukan untuk menilai semua proposal. Nah, kemudian bagaimana PKPT? Nah, PKPT kata kuncinya adalah di mitra, sehingga nilai tertinggi 25%. Nah, ini lihat. Rekam jejak mitra TPM, kesesuaian pakaran, presentasi, nilainya 25%. Jadi kalau Bapak Ibu ingin PKPT lolos, itu carilah mitra yang handal. Carilah mitra yang bagus. Itu insya Allah PKPT-nya lolos. Kemudian setelah mitra, baru masuk ke mutu penelitian 25%, kemudian kelayakan TPP 25 serta 15%, pentingnya kerjasama 20 dan 15 adalah kesesuaian bidang kebakaran yang terjadi. Itu adalah pola-pola yang masuk dalam kegiatan aktivitas kegiatan ini. Kemudian disertasi doktor hampir semuanya sama, Bapak sekalian, disertasi doktor, sehingga kita bisa melihat aktivitas yang berkaitan dengan disertasi kegiatan riset ini. Nah, ini contohnya langkah-langkah sudah jelas. Oke, yang kalau kita lihat dari langkah-langkah kegiatan risetnya, Bapak sekalian, sudah mengarah ke sana, ya. Oke, kemudian kita akan mengamati dari aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan klaster. Jadi Bapak Dr. Nugroho, Bapak Dr. Nasrullah, Bapak Rektor telah menginformasikan bagaimana dengan klaster. Pengumuman klaster perguruan tinggi di situ ada 4. Klaster binaan, madya, utama, dan mandiri. Nah, gimana strateginya teman-teman yang saat ini di klaster binaan bisa lompat ke klaster madya? Untuk binaan klaster madya itu berkaitan dengan apa? Dengan luaran hasil penelitiannya. Jadi kalau Bapak Ibu luaran hasil penelitiannya bagus, maka juga otomatis kegiatan risetnya juga baik.
Itu bisa mendongkrak dari klaster binaan lompat menjadi klaster madya. Jadi begitu Bapak sekalian, dalam kapasitas Bapak Ibu untuk meningkatkan klaster ini simple sebenarnya. Ya, simple sebenarnya sehingga bisa kita siapkan untuk mendapatkan lompat dari klaster binaan menjadi klaster utama atau klaster madya. Itu strateginya seperti itu. Yang kedua, Bapak sekalian, kita lihat dari sisi bagaimana untuk posisi pemetaan perguruan tinggi secara nasional. Ada peningkatan, makanya saya tadi optimis ke depan Institut Pendidikan dan Bahasa Infada itu akan naik langsung menjadi madya. Sekarang pun bisa. Sekarang pun bisa. Jadi saran saya, mohon LPPM atau Lemnitnya itu kita siapkan untuk database-nya. Supaya apa? Supaya database teman-teman luaran penelitian dosen itu terekam, sehingga pada saat ada pertanyaan sudah lengkap database untuk luaran hasil penelitian, sehingga bisa naik dari binaan ke madya. Itu katanya di situ. Jadi kontrolnya simpel sekali Bapak sekalian untuk memudahkan aktivitas kegiatan penelitian yang berdampak pada klaster dari riset Bapak Ibu sendiri. Nah, yang berikutnya Bapak sekalian, kita melihat dari aspek yang berkaitan dengan target luarannya. Target luaran kegiatan aktivitas riset itu yaitu adalah seperti saya katakan di awal. Target luaran itu ada jumlah publikasinya, kemudian dampak risetnya, ada riset unggulannya, ini ada salah satu dampak ya yang bisa optimal dalam kegiatan aktivitas kegiatan penelitian ini. Nah, dari kegiatan seperti ini Bapak sekalian, kita akan bisa melihat secara optimal apa dampak-dampak dari aktivitas kegiatan penelitian ini. Pertama, kita lihat dari panduan edisi 13. Nah, ini secara singkat, nanti kita akan lanjut kepada detail satu persatu itemnya. Skema penelitian dasar, terapan, pengembangan, dan sebagainya. Ini sudah runut. Ya. Kemudian, apa yang muncul dari masing-masing skema tersebut. Nah, kita lihat ketentuan umum, ini sudah jelas, Bapak Ibu sudah hafal. Ya, dan nggak perlu ketentuan umumnya. Kemudian kita masuk yang berkaitan dengan kapan sih proposal itu akan diminta kembali. Kita lihat proposal ada usulan baru itu di bulan April dan Mei. Jadi tepat sekali Pak Rektor, Bapak Dr. Nasrul mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengadakan webinar hari ini karena ini tepat karena nanti bulan April dan Mei April dan Mei betul 4 dan 5 ini akan ada permintaan usulan. Ya. Karena setelah itu di bulan dinilai. Bahas pada tanggal sekitar bulan Agustus. Ya, Agustus akan ada penilaian. Dan ditetapkan didanai di akhir tahun 2021. Jadi cepat sekali. Jadi kalau Bapak Ibu dalam kapasitas seperti ini untuk kegiatan usulan proposal, saran saya proposal yang sudah Bapak Ibu buat yang gagal kemarin sudah saya review, nanti ditambahi lagi. Nah, nanti disiapkan di April sudah ada permintaan proposal. Jadi nggak lama lagi, ini sekarang sudah tanggal 27 Maret, sudah tinggal 4-5 hari, sudah bulan April, dan Bapak Ibu nanti akan diminta untuk membuat proposal baik riset dan pengabdian pada masyarakat. Itu kata kuncinya. Kemudian kita lihat indikator-indikator apa sebagai parameter yang memiliki aktivitas kegiatan luaran penelitian. Dalam luaran kegiatan penelitian Bapak sekalian, kita lihat aspek pertama kita melihat dari luaran. Kalau itu riset dasar, maka luarannya ini. Contohnya dosen pemula, PKPT, ya, luarannya ini. Scopus atau jurnal nasional terindeks. Atau kegiatan berkaitan dengan buku ajar atau teks. Tapi kalau itu berkaitan dengan riset terapan atau riset berkaitan dengan pengembangan, maka luarannya adalah teknologi tepat guna, haki paten, atau model prototipe. Nah, ini adalah pola-pola yang masuk di dalam aktivitas kegiatan riset yang mengenai
Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan bagaimana seorang reviewer itu bisa mengetahui proposal itu baik atau jelek. Pertama, judul itu memiliki nilai 30% persepsi awal. Ringkasan memiliki nilai 25%. State of the art memulai 25%. Ini hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu membuat kegiatan proposal, ringkasan itu nilainya 25%, judul 30%. Gitu loh. Jadi harus hati-hati. Ya, jangan kita pikir judul itu nggak ada nilainya, ringkasan nggak ada nilainya, itu ada. Judul 30%, ringkasan 25%, latar belakang state of the art 25%, riset metodologi 10%. Itu artinya apa? Bukan nilai untuk dalam kegiatan, tapi persepsi seorang reviewer, persepsi membaca pertama judul itu tinggi. Kalau judul nggak menarik, masalah. Ringkasan nggak menarik, masalah. Jadi polanya seperti itu. Nah, kemudian ini contoh penilaian tadi sudah saya katakan. Nah, format untuk kegiatan proposal riset panduan edisi 13. Ringkas, tidak lebih 500 kata. Isinya apa? Isinya latar belakang penelitian, tujuan, tahapan penelitian, metode, ya. Kemudian dikerjakan selama waktu diusulkan, format diagram alir, JPG. Maaf, ini yang metode, kita masih ringkasan dulu. Dan dituliskan luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT risetnya. Nah, sekarang kita melihat contoh membuat ringkasan yang baik. Nah, contoh judul dulu. Contoh buat judul. Judul nilainya 30%. Gimana cara membuatnya? Tidak lebih 20 kata, ringkas, mudah dimengerti, mencerminkan keseluruhan pekerjaan yang dilakukan terutama tujuan, metode, hasil. Harus menjual dan agak boleh bombastis. Nah, jadi judul itu harus menjual dan boleh agak bombastis. Itu di judul. Ya, ringkas, mudah dimengerti, 20 kata, ini judul. Yang kedua, yang berkaitan dengan ringkasan. Ringkasan itu 500 kata. Ya, 500 kata. Isinya apa? Isinya miniatur latar belakang, tulis terakhir, ringkas padat, logis, terdiri masalah umum, formulasi masalah, riset, serta tujuan dan metode penelitian. Kalau kita gambarkan seperti ini, Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu, nanti mohon proposal yang saya sudah koreksi, itu ada kata-kata seperti ini. Penyusunan ringkasan, alinea pertama, isinya adalah pentingnya riset itu, tujuan penelitian, dan urgensi riset itu. Itu di alinea pertama. Alinea kedua, proposal ringkasan isinya ada tahapan penelitian. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, atau tahun 1, tahun 2, tahun 3. Ini isi di tahap alinea kedua dari ringkasan. Alinea 3 dari ringkasan adalah hasil penelitian yang dijanjikan. Nah, hasil penelitian dijanjikan itu berkaitan dengan luaran wajib dan luaran tambahan dari penelitian tersebut. Nah, ini kata kuncinya, ya. Itu kata kuncinya sehingga hasil penelitian menghasilkan sentra kultura, mengatasi masalah hama dan sebagainya, ini merupakan kajian yang berkaitan dengan ringkasan. Setelah ringkasan selesai, dalam ringkasan ini kan ada kata-kata TKT kan? Nah, ada TKT-nya di mana? Ini di bawah ini ada TKT-nya. Nah, TKT itu apa? Bapak Ibu sudah tahu semuanya. TKT, sehingga pengukuran TKT 1, 2, 3 ini adalah dasar, 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9 pengembangan, ini TKT-nya. Nah, ini pola-polanya seperti ini, hulu ke hilir, ya, hulu ke hilir. Nah, dari TKT ini di mana masukkan online, Bapak Ibu sudah benar, sudah tahu lah, sudah siap untuk menulis TKT. Sehingga dituliskan setelah TKT selesai pendahuluan. Nah, pendahuluan gimana cara menyusun pendahuluan? Nah, tulislah masalah umum. Jadi tulis pendahuluan itu adalah piramida terbalik. Piramida terbalik, umum dulu baru mengkerucut. Itulah pendahuluan. Ya, umum dulu baru mengkerucut, itu pendahuluan. Dari piramida terbalik, kemudian fokus penelitian metodenya, kemudian tujuan penelitiannya itu diarahkan ke riset metodologi. Itu penting Bapak sekalian. Nah, kemudian setelah riset metodologi, latar belakang 600 kata.
yang berkaitan dengan kaidah latar belakang 16 kata itu apa isinya? Latar belakang itu isinya berkaitan masalah umum. Cukup umum dimengerti reviewer, tidak sepindang namun terlalu tidak. Jadi artinya adalah piramida terbalik. Umum dulu baru mengerucut ke bawah. Ya, itu kata ini dalam latar belakang. State of the art, formulasi, tujuan, dan metode risetnya ditunjukkan cara yang bisa dilakukan. Nah, latar belakang, masalah umum, kemudian formulasi masalah, kemudian berkaitan dengan state of the art tinjauan pustaka. Nah, dalam kaitannya tinjauan pustaka, Bapak sekalian, itu 1000 kata. Nah, tinjauan pustaka 1000 kata itu ada aturannya. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat dari proposal Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Apakah tinjauan pustaka Bapak Ibu clipping atau state of the art? Nah, jawabannya apa? Clipping kan? Nah, jadi itu kelemahannya. Jadi tinjauan pustaka yang Bapak Ibu susun itu bukan state of the art, tapi clipping. Itu jangan. Ya. Kemudian apa itu state of the art? State of the art itu adalah publikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain atau sebelumnya, publikasi yang dijadikan dasar berpikir analogi, paten yang berhubungan langsung atau tidak langsung, tunjukkan kekurangan pada penelitian atau paten terdahulu yang akan diselesaikan oleh riset tersebut. Begitu. Jadi kalau kita melihat dari sisi aktivitas state of the art, itu bisa membandingkan publikasi luaran dari kita sendiri. Contohnya Nasrullah 2020 dengan Nasrullah 2018. Cecep 2021 dengan Cecep 2018. Itu gapnya di mana? Meta 2017 dengan Meta 2020. Risetnya sama, tapi gapnya di mana? Itulah namanya state of the art. Atau orang lain. Itu dibandingkan dengan penelitian yang sama, di mana perbedaannya? Itu state of the art. Nah, kalau selain itu paten yang berhubungan langsung tidak langsung, atau publikasi kita sendiri, menunjukkan pengalaman riset di bidang yang sama, kehebatan penelitian berkompetisi. Itu berkaitan dengan kaidah state of the art. Setelah state of the art selesai, baru roadmap. Gitu loh. Nah, di sini roadmapnya banyak ke Fishbone. Boleh, tapi di situ masih banyak roadmap itu adalah bagian alir, bukan roadmap. Nah, nanti kita jabarkan detailnya di situ. Jadi roadmap untuk menunjukkan perencanaan dan tahap yang menjamin keberhasilan capai tujuan akhirnya. Nah, ini roadmap. Roadmap yang saya susun, yang saya paparkan, itu acuannya adalah panduan. Edisi 13, yang terbaru. Panduan yaitu roadmap dan novelty. Karena Bapak Ibu, state of the art itu sangat berhubungan dengan nilai kebaharuan atau novelty. Jadi kalau Bapak Ibu bicara novelty, itu tidak bisa lepas dari state of the art. Nah, makanya hati-hati, jangan menuliskan tinjauan pustaka itu hanya mengclipping atau dasar-dasar teori saja. Tidak. Tinjauan pustaka itu tidak hanya dasar teori, tetapi juga ada state of the art-nya. Sekarang kita lihat, apa itu roadmap. Perlu dibedakan antara roadmap, pengalaman penelitian, tahapan penelitian, dan Fishbone. Itu harus dibedakan. Roadmap itu beda dengan tahapan penelitian. Dan beda dengan pengalaman dan Fishbone yang kaitannya dengan keseluruhan. Jadi kalau kita lihat, roadmap itu apa? Roadmap itu adalah rencana tahapan sebagai jalan menuju keunggulan di tingkat nasional atau internasional. Nah, untuk tahapan menuju keunggulan itu gimana? Sehingga roadmap itu ibaratnya sejarah kita, track record kita. Kita lihat riset yang lampau. Jadi pertama adalah tahun ini 2021 apa saja riset dan luarannya. Kemudian yang lampau 4-5 tahun yang lalu apa saja riset dan luarannya. Serta yang akan datang apa saja riset dan luarannya. Nah, itulah roadmap. Sehingga bukan lagi membahas roadmap tahun pertama ini, tahun kedua ini, tahun ketiga. Tidak, itu bukan roadmap. Jadi roadmap itu riset dan luaran yang kita lakukan yang lampau saat ini dan akan datang. That is roadmap. Jelas ya? Oke, sehingga kalau kita Bapak Ibu buat seperti ini menarik ini. Ini ada diagram ya.
Yang atas ini adalah validasi realitasnya, yang ini adalah waktunya. Nah, ini adalah posisi kita di keunggulan atau nilai kebaruan roadmap-nya di sini. Nilai keunggulannya. Sehingga riset luaran yang dijanjikan dan riset luaran yang akan datang. That is yang berkaitan dengan roadmap. Nah, bagaimana rencana pengembangan bertahap? Yang berkaitan dengan roadmap pengembangan bertahap, di sini kita lihat ada di lampau, saat ini, dan akan datang. Untuk teknologi juga roadmap saat ini, ya, lampau, saat ini, dan akan datang. Sehingga kita lihat roadmap tidak sekedar dokumen perencanaan riset, tetapi merupakan komitmen dan share value, pernyataan komitmen dan kebersamaan tentang cita-cita dan cara mencapainya. That is roadmap. Jadi kalau kita bicara dengan roadmap, tidak hanya sekedar dokumen perencanaan risetnya, tetapi merupakan komitmen dan share value dari aktivitas risetnya itu sendiri. That is roadmap. Roadmap seperti ini polanya, penerapannya, ya, sehingga roadmap boleh seperti ini. Nah, contohnya dengan panah. Boleh, roadmap panah boleh. Di sini ada yang lampau, ini saat ini, dan akan datang. Jadi roadmap itu kata yang saat ini, lampau, dan akan datang. Berapa tahun lampaunya? Bebas. Kalau Bapak Ibu risetnya baru dimulai 3 tahun ke belakang. Terus kemudian akan datanya juga 3 tahun ke depan. Dan saat ini apa yang harus ditulis dalam roadmap? Yang ditulis dalam roadmap, Bapak sekalian, kalau kita lihat, yang ditulis dalam roadmap, ini yang kaidahnya berkaitan dengan aktivitas kegiatannya. Ini contohnya roadmap. Ini adalah track record capaiannya, ini waktunya. Nah, ini ada kegiatannya, mulai 2017, 18, saat ini, kemudian saat ini, dan akan datang. That is roadmap. Ya, itu roadmap. Jadi bukan tahapan penelitian setiap tahun, tetapi apa yang pernah kita lakukan riset dan luarannya di sebelumnya, saat ini, dan akan datang. That is roadmap. Jelas ya? Oke. Good. Kemudian ini roadmap. Ini juga roadmap. Ini adalah luaran, yang bawah luaran ini yang dilakukan. Ya. Ini tahun yang lampau dan akan datang. That is roadmap. Ini juga roadmap. Nah, ini juga roadmap. Disebut roadmap. Ini kepala ikannya, target dari riset itu, ini sirip ikannya. That is roadmap. Ya, roadmap ini penting untuk sekalian supaya jelas mengetahui dari aktivitas kegiatan riset Bapak Ibu sesuai dengan garis merahnya masing-masing. Nah, ini juga roadmap. Ini juga roadmap. Roadmapnya kita lihat di sini yang lampau, saat ini, dan akan datang. Ini roadmap. Bisa dalam bentuk metrik dan bisa dalam bentuk fishbone atau bentuk-bentuk yang lainnya. That is roadmap. Nah, apa itu novelty? Dalam kaidahnya novelty, Bapak Ibu harus hati-hati. Ya, novelty, hati-hati. Novelty kebaruan itu teori atau konsep baru, terapan, baru, dan pengembangan. Dari mana novelty itu? Dari state of the art, dari bab 2. Jadi kalau kita bicara novelty, itu dari bab 2, yaitu state of the art. Itu kata kuncinya novelty di situ, sekalian. Jadi kalau novelty, state of the art, itu jelas sekali. Ya, itu jelas sekali. Sehingga kalau state of the art, itu adalah perkembangan ilmu terakhir. Memiliki keunggulan spesifik dibandingkan produk, kelebihan akurasi penjelasan koreksi terhadap kesalahan sebelum dibandingkan teori konsep dan asas ilmu yang ada. Itulah novelty atau state of the art yang berkaitan dengan nilai novelty dari state of the art. Kejelasan nilai kebaruan proposal yaitu penjelasan urgensi atau manfaat riset, kemudian konstruksi konseptual kebaruannya, dan indikator capaian parameter pada metode hasil risetnya. Itu berkaitan dengan aktivitas kejelasan nilai novelty itu sendiri. Nah, kemudian metode riset. Nah, metode penelitian itu penting, 600 kata. Isinya apa? Isinya riset metodologi itu adalah cara untuk mencapai tujuan, tidak lebih 600 kata, bagian dilengkapi dan alir, ada bagian yang jelas, kemudian format bagian alir dalam CPG, dan rinci mengenai tugas masing-masing ketua dan anggota. Nah, apa yang ada dalam bagian alir itu? Isinya adalah tahapan-tahapan penelitian, itu masukkan di sana.
Nah, sehingga riset metodologi itu mengawali berkaitan dengan rencana anggaran RAP. Sehingga kebutuhan jenis belanja, item jenis belanja itu berasal dari metode penelitian. Gitu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu membuat riset metodologi yang bagus, itu pasti anggarannya terinci. Karena dari situ kata kuncinya. Ya, jadi kata kunci sistemis dan sebagainya, jelas, sistematis, operasional, detail, dan kita jadikan per tahun. Ini kata kunci yang berkaitan dengan riset metodologi. Nah, kemudian rancangan biaya itu diturunkan, tidak harus sama setiap tahunnya. Kalau dosen pemula cukup satu kan, 20 juta gitu. Tapi kalau PKPT maksimum 150 juta, itu bisa tahun pertama 140 juta, tahun kedua 150 juta. Itu boleh seperti itu. Jadi tidak sama dari tahun ke tahun. Kemudian diturunkan dari metodenya, kemudian mengacu pada SPK dan SPM. Itu kata kunci yang berkaitan dengan rancangan anggaran RAP. Ya. Oke, RAP kita lihat sekarang. SBY riset yang optimal, tolong tulis luaran wajibnya. Baru kalau wajibnya sudah selesai, baru luaran tambahan. Ya. Tapi kalau saran saya, optimalisasi hasil penelitian itu dioptimalkan di luaran wajib, bukan di luaran tambahan. Ya. Dan luaran wajib itu harus jelas, Jadi jelas kegiatannya sehingga dalam konsep dalam penanganan luaran wajib itu bisa dilakukan secara optimal. Gitu Bapak sekalian. Itu kata kunci. Kemudian kita lihat hasil-hasil dari kegiatan ini, ya. Kita lihat aspek yang berikutnya Bapak sekalian, yaitu berkaitan dengan nilai rupiah di RAP. Untuk riset dasar, bidangnya pendidikan dan bahasa, itu di sini. 120 juta. Jadi riset dasar yang berkaitan dengan sosial budaya dan budaya, itu di sini, 120 juta. Benar riset terapan, itu 150 juta itu di sini. Nah, ini jangan lebih dari angka ini. Ya, ini berkaitan dengan bidang sosial monera untuk kegiatan tes evaluasi 1 tahun 150 juta, sedangkan untuk riset dasar untuk pendidikan dan bahasa 1 tahun 120 juta. Nah, itu kata-kata kunci yang Bapak Ibu sudah bisa mengamati dan melihat. Nah, membuat metode itu tolong dibuat bagan alir. Gimana bagan alirnya Bapak sekalian? Di dalam pembuatan bagan alir, contoh membuat metode riset dalam bagan alir itu, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Tahun pertama itu apa? Isolasi, identifikasi. Tahun kedua itu apa? Tahun ketiga itu apa? Nah, dalam aspek yang diteliti, itu uraikan. Kalau Bapak Ibu penelitiannya multi-years, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Tapi kalau yang 1 tahun dosen pemula, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Atau tahun tahap 1 dan tahap 2 sudah bisa. Jadi tidak harus 3 tahap untuk yang riset 1 tahun ya. Kemudian target luaran yang dicapai, tahun 1 apa, 2, 3 apa. Atau tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kemudian hasil yang dijanjikan, hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut apa saja hasil yang dijanjikan. Jadi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan penelitian dari Bapak Ibu sekalian. Nah, dari jumlah ini Bapak sekalian, kita akan melihat aspek bagaimana contoh membuat riset metodologinya. Nah, bagan alir ini penting. Setelah kita membuat bagan alir, baru kita rinci ke narasinya. Kan Bapak itu kan narasi dulu baru bagan alir. Bisa juga, tapi tolong narasi ini menjabarkan dari bagan alirnya. Jadi tidak bicara yang berbeda dari pola seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari bagan alir Bapak sekalian. Ya, contoh dari bagan alir, Bapak Ibu bisa melihat contohnya seperti itu. Sehingga kita bisa mengoptimalkan dari aktivitas bagan alir yang kita lakukan sendiri. Nah, contoh bagan alir, kita lihat di sini. Ya, tahapannya seperti ini. Nah, ini adalah bagan alir, luaran tahun 1, tahun 2, contoh bagan alir.
Kemudian ini juga bagan alir penelitian tahap 1, tahap 2. Ini juga bagan alir tahun 1, pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, ini bagan alir. Jadi jelas ya, tahapannya jelas dalam bagan ini dalam kapasitas untuk kegiatan berbasis pada bagan alir. Nah, kemudian bagaimana terakhir ada pustaka. Daftar pustaka, Bapak-Ibu sekalian, kita melihat 5 sampai 10 tahun. Jadi pustaka itu 5 sampai 10 tahun, literatur klasik tidak perlu dimasukkan sesuai dengan metode citasinya, baku tunjukkan pada publikasi yang relevan. Apakah boleh dalam kegiatan ini untuk kegiatan bagan alir itu merupakan aktivitas yang kita masukkan untuk pustaka-pustaka yang lebih dari 10 tahun. Karena di bidang bahasa relatif baru. Pendidikan ada beberapa filsafat pendidikan yang pustakanya tahunnya tahun 40, tahun 50. Boleh nggak? Boleh. Jadi kata kuncinya sebagian besar adalah 10 tahun terakhir. Tapi kalau ada 1-2 silakan. Karena ini adalah pustaka yang tidak bisa lepas dengan waktu di mana pustaka itu dipublikasikan. Dan tulislah yang relevan. Itu kata kuncinya seperti itu. Oke, kita lihat sekarang satu persatu yang fokus kepada teman-teman di klaster binaan, ya, di klaster binaan. Ini riset dasar kemampuan seperti ini, ya. Kemudian yang berkaitan dengan aktivitas riset dasar, riset terapan, ya. Kita lihat satu persatu dalam aktivitas penelitian riset dasar. Untuk riset dasar ini Bapak Ibu jangan sampai salah kamar, ya, jangan sampai salah kamar. Artinya salah kamar itu gimana? Salah kamarnya itu di dalam menyusun definisi riset dasar itu adalah riset yang memiliki model tidak ada dampak ekonomi dalam waktu pendek. Jadi kalau Bapak Ibu yang berkaitan dengan riset dasar itu adalah penelitian yang tidak ada dampak ekonomi dalam waktu dekat. Itu penelitian dasar. Jadi kalau Bapak Ibu risetnya diingat-ingat tidak ada dampak ekonomi waktu dekat, berarti riset dasar. Yang kedua, riset orientasi pada penjelasan atau antisipasi suatu gejala atau fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dalam rangka mendukung riset dasar atau mendukung riset terapan. Nah, itu adalah penelitian dasar. Jadi, Bapak Ibu dalam aktivitas penelitian dasar ini yaitu utamakan yaitu untuk memperoleh model ilmiah yang tidak ada dampak ekonomi dalam jangka waktu pendek, serta orientasi riset yang antisipasi fenomena, kaidah, model, postulat baru yang mendukung riset terapan. Itu riset dasar. Sedangkan riset terapan itu gimana? Kita lihat riset terapan supaya Bapak Ibu jelas. Nah, riset terapan seperti ini, Bapak sekalian. Nah, pengembangan riset terapan. Nah, riset terapan itu berbeda. Kalau riset dasar itu dalam waktu dekat tidak ada dampak ekonomi. Kalau riset terapan dalam waktu dekat produk tersebut memiliki dampak ekonomi dalam waktu dekat. Jadi kalau berbicara dengan riset terapan yang dalam waktu dekat ada dampak ekonominya. Sedangkan riset dasar dalam waktu dekat tidak ada dampak ekonominya. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, produk juga dapat bersifat tidak benda, intangible. Misalnya, kajian, memperoleh kebijakan institusi pemerintah, naskah akademik, rencana undang-undang, itu kaitannya dengan riset terapan yang diimplementasikan. Kemudian diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan impact untuk riset terapan. Ya, kita lihat apa saja yang masuk riset dasar. Kriteria riset dasar jelas, yaitu semua klaster boleh. Kriterianya seperti ini, ketua pengusul, rekam jejak, dan sebagainya. Luarannya adalah produk berkaitan dengan publikasi. Sedangkan riset terapan, luarannya berupa adalah produk, bukan publikasi di sini. Nah, ini kata kuncinya. TKT-nya berapa? TKT-nya jelas, karena dia riset terapan 456 TKT-nya. Ini
Ini kata kuncinya. Kemudian pengembangan ini untuk level di atasnya lagi, TKT-nya lebih tinggi, yaitu 789 itu TKT-nya. Nah, dari pola-pola seperti ini, Bapak sekalian, untuk pengembangan riset dasar dan kegiatan riset pengembangan ini perlu disesuaikan dengan ketua penelitinya. Siapa yang boleh riset terapan, riset dasar pengembangan itu S2 lektor atau S3 AA. Itu kata kuncinya. S2 lektor atau S3 AA. Selain itu nggak boleh. Dengan kualifikasi apa? Publikasi sesuai dengan permintaan dari kementerian. Kalau Bapak Ibu sudah lolos di sini Tamas, berarti lolos dari sisi administratif, baru ke substantif. Ini kata kuncinya. Kemudian PKPT, nah ini Bapak Ibu yang proposalnya bagus sekali. PKPT itu kata kuncinya Bapak Ibu, ini penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Itu ada dua, PKPT-D untuk dasar dan PKPT-T untuk terapan. Tetap PKPT nilainya 150 juta per tahun untuk 2 tahun jadi 300 juta. PKT-nya berapa? Tergantung dari PKPT-nya. Kalau PKPT dasar, PKT 1, 2, 3. Kalau PKPT terapan, yaitu 4, 5, 6. Nah, ini ngacu dari sini. Nah, luarannya juga ngacu dari terapan atau kata kunci PKPT itu ada di mitra. Begitu. Itu ada di mitra. Jadi jangan sampai Bapak Ibu salah memilih mitra. Ini kata kuncinya. Nah, itu mitranya gimana? Mitranya S1 atau S2 atau S3. Tidak. Mitranya wajib ketua dan anggota S3. Gitu loh. Mitranya S3, AA boleh. Tapi wajib mitranya adalah S3. Siapa itu mitranya? Mitra ada perguruan tinggi. Mitra perguruan tinggi yang memiliki klaster utama. Ke atas. Utama ke atas itu ya, ya utama. Contohnya kampus saya dulu waktu jadi rektor, Universitas Dulur itu klaster utama. Kemudian perguruan tinggi negeri itu klaster utama. Itu bisa masuk sebagai mitra. Itu salah satu contohnya, Bapak sekalian. Kemudian TPM bukan tempat yang sama, atau TPM bukan tempat kita sekolah S2 atau S3 dulu. Kemudian klaster TPM di atasnya TPP. TPP itu tim peneliti mitra dari STKIP atau STIPA Infada. Itu TPP. Ya, mitranya bisa di atasnya dengan klaster utama. Itu katakan. Persyaratannya jelas. Ini S2, AA, S2 lektor dan tidak punya Japung untuk TPP. Dan TPM harus S3 dan memiliki publikasi yang lengkap. Ini kata kuncinya. Oke, nilainya 150 juta per tahun, untuk 27 juta 300 juta per tahun, kata kuncinya. Oke, rencana target capaian tahunannya jelas, ya, jelas sekali. Kemudian aktivitasnya, nah ini kita lihat tadi, nilai tertinggi adalah track record TPM, kemudian penting kerjasama, itu nilainya tertinggi. Jadi tetap nilai tertinggi terjadi pada aktivitas kegiatan berkaitan dengan track record, ya, atau pentingnya kerjasama riset itu nilai tertinggi. Oke, pasca sarjana ini mungkin di STKIP dan STIPA Infada kalau sudah ada S2 silakan bisa membuat kegiatan ini, atau kalau ada S3 ya, ada S3, ada S2 silakan bisa membuat untuk kegiatan pasca ini. Ini kata-katanya seperti itu. Oke, Bapak sekalian, kita langsung ya, sambil ini adalah penelitiannya, di mana kelemahannya tadi sudah saya utarakan. Ini detail semuanya ada di sini ya. Kemudian untuk yang desentralisasi tidak bisa karena STKIP Infada dan STIBA itu masuk di dalam level klaster binaan. Itu desentralisasi tidak bisa. Itu masuk klaster madya ke atas baru desentralisasi bisa. Tapi kalau untuk ini belum. Kemudian PDUPT semuanya juga belum, PDUPT juga belum. Oke, lanjut. Kemudian untuk anggaran, anggaran hati-hati Bapak sekalian, anggaran tidak diizinkan menuliskan honorarium. Nah, tapi boleh menuliskan honor bukan untuk ketua anggota, tapi honor untuk pelaksana. Ini di sini. Honor untuk output luaran kegiatan. Ini boleh. Honor output luaran kegiatan boleh. Contohnya Bapak Ibu membuat kuesioner, terus mengedarkan honor untuk mengedarkan kuesioner, itu boleh. Kemudian honor untuk analisis data boleh, tapi bukan honor ketua dan honor anggota, itu nggak boleh. Ya. Kemudian belanja barang, kemudian belanja jasa profesi atau belanja perjalanan itu diizinkan.
Ini salah satu contohnya yang tidak diizinkan uang dalam kaitannya untuk kegiatan riset, bukan untuk kegiatan beli komputer, beli laptop, atau beli mobil, itu nggak boleh. Nah, tambahan insentif untuk honor non peneliti nggak boleh, pejabat juga nggak boleh. Kalau komunikasi pulsa diizinkan, boleh. Jadi Bapak Ibu menuliskan untuk sewa Zoom, untuk komunikasi diizinkan. Kemudian perjalanan di luar kota diizinkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita langsung lihat dari kalau penugasan sudah jelas, ya. Oke. Dari aspek itu kita lihat dari proses entry. Bapak sudah hafal untuk entry data seperti ini. Kita masuk proses pengusulannya jelas, ya, persetujuan anggota, kemudian masuk ke sisi ringkas. Nah, ini contoh dari upload proposalnya, Bapak sekalian, polanya seperti ini nanti, persis, nggak berubah. Untuk ringkasan 500 kata, tulislah ringkasan seperti yang saya katakan tadi. Persis, isinya apa? Latar belakang, pentingnya penelitian itu, tujuan dan urgensinya, tahapan penelitiannya, serta terakhir adalah yang berkaitan dengan penelitian yang diusulkan, luarannya apa? Luarannya apa? Luaran ditargetkan apa? Luaran ditargetkan dan TKT-nya berapa? Tulis di sini semua, 500 kata. Ya. Kemudian yang kedua, latar belakang. Latar belakang isinya adalah latar belakang permasalahan, akan tujuan khususnya apa, urgensi risetnya apa, dan jelaskan uraian spesifikasi berkaitan dengan skemanya. Nah, itu masukkan di latar belakang. Berapa kata? 500 kata. Berikutnya adalah tunjukan pustaka. Nah, Bapak Ibu ngacu sini aja. Kita ngacu sini, tunjukan pustaka tadi saya katakan state of the art. 1000 kata. Ini state of the art dan roadmap penelitian. Ini roadmapnya. Fishbone. Roadmap penelitian dari yang saat ini, lampau, dan akan datang. Fishbone, setelah itu baru state of the art-nya. Itu di tunjukan pustaka. 1000 kata. Kemudian riset metodologi 600 kata. Riset metodologi juga sama, kita terapkan detail uraian penelitiannya, dilengkapi dengan diagram alir, menggambarkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dikerjakan. Nah, ini adalah di riset metodologi. Nah, ini apa yang dilakukan dan yang sudah dilakukan, kemudian juga target bagian yang harus disiapkan pengusul dan tahapan penelitian yang diusulkan. Ini adalah pola-pola yang berkaitan dengan aktivitas riset metodologi untuk riset dasar atau riset terapan sama. Kemudian luaran wajibnya sudah jelas. Luaran wajibnya accepted, publikasi, kemudian hasil penelitian ber-ISBN, kemudian juga berkaitan dengan terindeks. Anggaran biaya sudah jelas tadi Bapak sekalian, sesuaikan dengan jumlah anggaran, pustaka, dan langsung bisa di-upload disesuaikan dengan kegiatan aktivitas. Oke, jadi ini yang bisa saya informasikan berkaitan dengan riset. Kemudian kita akan melihat bagaimana di dalam penyusunan komponen penilaiannya. Yang kita lihat tadi rekam jejak itu nilainya 40%, kemudian substansi luaran nilainya 60%. Ini adalah penilaian kelayakan oleh reviewer. Ini polanya seperti ini. Demikian Bu Meta, saya kembalikan ke Bu Meta. Ini alamat saya dan email. Nah, ini bidang fokusnya. Bapak akan tahu persis. Ini lampiran-lampirannya banyak sekali. Kemudian judul penelitian ristek yang lolos. Ini juga bisa dipelajari judul-judul yang sudah lolos, ya, Bapak sekalian. Nah, ini adalah alamat HP 081249825150. Jadi saran saya, Bapak Ibu, Bu Meta dan kawan-kawan membuat grup WA grup, ya, WA grup, kemudian nanti kita diskusi di situ. Demikian Bu Tami, saya kembalikan lagi. Kemudian apakah pertanyaan atau langsung ke pengabdian sampai selesai, kemudian baru pertanyaan. Silakan. Monggo.